Maka belajar dari itu, maka sifat ibu dan sifat bapak itu sebenarnya yang dinamakan nur tilik nur. Artinya cahaya antara satu dan cahaya satu sudah nggak ada bedanya. Oh. Jadi kita itu bisa memilih. Apakah kita percaya saja? Apakah kita di samping percaya kita bisa merasakan? Nah, itu. Kalau sudah bisa percaya dan bisa merasakan, berarti ya itulah yang disebut ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti ini perjalanan iman ya? Ya perjalanan iman. Berarti perjalanan Tuhan itu sendiri dong. Nah perjalanan siapa? Kita tanpa Tuhan bisa. Coba dari Tegal ke sini. Kan nggak bisa. Iya. Jadi itulah bukti daripada iman. Jadi walaupun kita begini, itu kita membicarakan tentang keimanan. Nah, berarti apa yang saya pertanyakan dan kegundahan saya ini masuk dan selesai ya itu ya. Artinya ya, benar adanya. Mudah-mudahan. Maka setelah kita percaya dari iman dan dari Trimurti itu, kalau kita itu berbuat salah, terus yang kita cari itu apa toh? Iya. Coba, nikmat mana yang akan kamu dustakan? Aduh. Semuanya sudah diberikan, itu pun tanpa bayar. Dikala itu sakit, untuk kembali sehat itu mahal harganya. Sangat-sangat lah. Makanya mumpung nggak sakit, mumpung nikmat, kita pergunakan untuk hal-hal yang dianggap benar. Tapi kebenaran itu bukan untuk orang lain. Kebenaran untuk diri kita sendiri. Jadi makanya apapun yang kita kerjakan karena itu sudah kehendak Tuhan, ya itulah kebenaran. Maka jangan pernah menyalahkan perbuatan kita yang diklaim waktu itu salah, di waktu itu benar, dan lain sebagainya. Itu perjalanan Tuhan. Jadi apa yang dihadapkan di hadapan saya ini, itu juga harus dengan iman ya kepada Tuhan. Iman dan karena itu dirasakan. Ini nikmat mana yang kau dustakan? Ini kopi enak. Makanya. Nah, kalau percaya kopi ini nikmat, masuknya kan ke sini. Ke lidah. Nah, coba dimasukkan ke hidung. Nanti imanmu sudah luntur. Iya benar. Imanmu sudah rusak. Berarti sudah nggak percaya lagi dengan Tuhan. Betul, iya. Atau kesetuhunan atau kebenaran itu. Maka Tuhan adalah kebenaran. Tuhan adalah sinar terang. Tuhan adalah kebahagiaan. Di saat kita sudah menikmati semua, kita menemukan kebenaran, kita menemukan kecerahan, kita menemukan keindahan yang luar biasa. Berarti andaikan kita untuk bisa fokus kepada kebutuhan, ya kan, karena di hadapan saya sekarang ini ada kopi dan rokok, ya kan, ini kan kita berarti fokus kita itu harus kepada Tuhan itu sendiri ya, agar bisa menikmati. Pada Tuhan. Makanya saya sering ngomong, apakah kita itu yang dijaga oleh Tuhan, apakah kita yang menjaga Tuhan? Jawabannya, kitalah yang harus menjaga Tuhan. Kalau kita itu merasa dijaga oleh Tuhan, yaitu kita itu mengadakan ritual yang salah kaprah. Kita bisa gerak saja seolah-olah menyembah Dia. Gitu loh. Kita bisa melakukan hal yang terbaik saja. Ini karena nanti dibayar pahala itu. Nah, sudah sering saya katakan hidup ini nggak nyewa. Lu bisa melakukan hal seperti itu kok. Kita itu terus berharap supaya nanti dibalas oleh Tuhan. Lah balasan yang sudah diberikan ini akan kamu kemanakan? Ini loh. Itulah letak yang dimaksud iman. Maka pentingnya kita itu beriman itu supaya kita itu tahu kesejatian diri. Kalau diri sejati mudah, tapi kesejatian itulah yang paling sulit. Jadi ngomong-ngomong tentang iman, kita ini sebenarnya semua sedang dalam posisi beriman semuanya ya. Hanya bukan manusia saja. Iya, semuanya bahkan makhluk yang ada, bahkan pohon yang hidup itu pun sedang beriman. Hanya karena terletak pada tubuh manusia, imaterial di diri manusia ini yang belum mencapai pada wilayah sadar akan imannya sendiri. Maka sekarang marilah kita puncakkan dan naikkan kesadaran kita yang lebih tinggi, supaya kita lebih sadar, supaya kita lebih mengetahui. Jadi kita itu nggak terpengaruh dari bacaan, tidak terpengaruh dari aksara, tidak terpengaruh dari huruf, karena semuanya huruf sudah tertulis di sini. Tinggal kita cara mengimplementasikan tadi.
Oke, iya siap benar memang ya. Jadi artinya apa yang menjadi kegundahan saya sebenarnya ada nyambungnya juga sama Mbak Darno. Saya juga punya. Ya ini bukan kebenaran, tapi menurut saya inilah hal yang benar. Yang benar. Nah, iya, ini udah benar. Kalau menganggap salah, ya kita mempunyai rasa, kita bisa merasakan masing-masing. Makanya setiap mendengar kalimat yang dianggap di situ kontras, kita nggak usah marah-marah lah. Contohnya gini, mungkin Mas Amari sendiri sukanya nasi Padang. Misalkan. Lah saya nggak suka, masa Mas Amari harus memaksa saya harus makan nasi Padang? Kan enggak. Enggak mungkin. Tapi kalau sama-sama makan nasi, nanti kenyangnya juga sama. Sama hasilnya. Nah, gitu loh. Benar iya. Makanya ya maaf barangkali nanti para pemirsa, wah penjelasan tentang Trimurti bukan begitu. Monggo sudah saya jelaskan tadi. Trimurti itu artinya luas. Bahkan kalau diumpamakan, seandainya pohon yang beranting ini menjadi ballpoint dan air laut itu menjadi tintanya, nggak cukup untuk menulis tentang Trimurti karena begitu luasnya. Itulah masalahnya. Setelah kita itu kenal Trimurti, kita itu sudah nggak mementingkan kita sendiri. Iya benar. Karena kita hidup, ada kehidupan lain, ada semut, ada cacing. Makanya dikala kita berdoa kok katanya Tuhan itu belum mengabulkan, dikira Tuhan itu ngopeni awak dhewe tok. Nggak ngurusi lalat, nggak ngurusi ulat, nggak ngurusi yang lain-lain. Kok hanya bisa bersila, hanya bisa melek malam, terus tiba-tiba saya berdoa seperti itu kok nggak dikabulkan. Lah kita itu siapa? Kembali lagi. Kok nikmat yang sudah diberikan lo kamu dustakan kenapa? Gitu loh. Wong dengan doa itu loh, nggak dicabut nyawanya sudah untung hubungan. Nah, itulah fungsi ya, manfaatnya dikala kita tuh belajar itu untuk mencerdaskan cara kita berpikir dan cara kita berangan-angan. Maka kalau sudah berpikirnya benar dan berangan-angannya benar, maka kita sudah bersama dengan Gusti. Tuhan tidak akan kemana-mana. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Iya benar. Iya, saya setuju dan memang sangat mendukung sekali ulasan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Makanya Tuhan itu datan kena kinoyo ngopo. Maka kalau sudah datan kena kinoyo ngopo, walaupun kita tuh kerjaan Tuhan, jangan pernah ngeklaim dirinya aku Tuhan, jangan ya. Jangan. Itu hanya untuk kita dan Sang Pencipta. Nah, itu loh maksudnya. Makanya kalau sudah pinter ojo kumingsun. Ojo rumangsa bisa ning bisa rumangsani. Itulah yang penting. Tapi yakinlah bahwa kita itu sebenarnya sudah bersama Tuhan. Tinggal kita itu bisa menghadirkan enggak? Gitu. Kalau kita sudah bisa menghadirkan, fungsikanlah Tuhan itu dengan semestinya. Makanya hidup ini nggak mungkin, hidup ini kok sampai murat-marit, hidup ini terombang-ambing, nggak mungkin. Karena Tuhan itu satu. Tuhan itu beneran. Tuhan tidak pernah mengingkari. Benar ya. Masih mau saya hadirkan pertanyaan lagi? Monggo. Ini mengenai tentang Hawa ya. Karena bagaimanapun juga ini Hawa juga penyakit juga untuk semua orang, tapi juga kebutuhan juga untuk semua orang. Mungkin orang bicarakan Hawa sebatas itu adalah perempuan wilayahnya. Iya, kalaupun memang benar ya memang benar adanya seperti itu. Tapi dalam artian yang saya maksud Hawa, karena ini menjadi penyakit paling dominan terhadap kaum manusia, tidak hanya gender perempuan saja, namun juga laki-laki. Tapi notabene memang Hawa adalah perempuan, ya kan? Tapi karena sebagaimana laki-laki adalah lebih dominan nafsunya, maka keduanya ini adalah sebuah memang dualitas yang memang sebuah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan nyata ini. Nah, karena bahagia dan tidak bahagianya hidup ini kan saya lihat lebih dominan pada wilayah Hawa tersebut yang tidak terkontrol, ya, yang tidak bisa dikendalikan. Nah, mengenai tentang konsep Hawa itu di dalam tubuh manusia, andaikan ia bisa berjalan seirama dengan komitmen alam yang sedang mengalami pergerakan ini,
itu bagaimana yang sudah dialami Mbah Darno dalam kesehariannya itu yang pasti ya kan. Karena bagaimanapun Hawa itu bisa meningkatkan kecerdasan tapi bisa meningkatkan kepekokan juga. Kalau tidak ada tentang pergantian, yang hanya ada yang penumpukan residu-residu menjadikan akhirnya hidup tidak berproses menjadi lebih baik, malah yang ada adalah keterpurukan, permasalahan tidak kunjung selesai, yang ada belum lagi residu-residu dari sekeliling kita yang hanya membebankan permasalahan hidupnya karena kita tidak punya penyelesaian dan ilmu pengetahuan tentang hawa tersebut. Akhirnya kita juga masa bodoh, dari yang masa bodoh akhirnya betul-betul kita menjadi orang yang bodoh dan sangat-sangatlah bodoh sekali. Dan bagaimana untuk menyelesaikan hawa terhadap diri masing-masing manusia agar menjadi pribadi yang independen terhadap mengenali diri dan Tuhannya, sehingga betul-betul menjadi mandiri yang totalitas, bisa merdeka. Itu monggo ilmu wawasan dan pengetahuan Mbah Darno selama perjalanan spiritnya mengenal diri dan Tuhannya, mungkin kan penuh dengan warna pastinya ya kan. Monggo untuk saya minta berbagi kepada rekan-rekan, tentunya mungkin dibutuhkan tidak hanya saya yang di sini, mungkin juga yang di luar sana bisa menjadi sumber inspirasi lah. Minimal itu, monggo Mbah Darno. Saya awali dari dari contoh-contoh dulu ya. Monggo silahkan. Masalahnya gini loh, dikala kita tuh menyebut atau mengucapkan hawa, itu diidentikan dengan salah satu wujud. Nah, iya. Itu padahal hawa sendiri itu artinya juga luas dan luar biasa. Makanya kalau kita itu membicarakan tentang hawa adalah sosok ibu. Karena orang Jawa tidak mengenal tentang hawa. Orang Jawa ya tetap ibu. Nah, ibu letaknya di bumi. Makanya kalau hawa adalah sifat feminim. Keluasan bumi itulah kadang-kadang kita itu nggak paham juga. Ya. Lah kita itu maskulin itu artinya itu laki-laki. Maka dikala kita itu bisa menegakkan tentang kebenaran, makanya kebenaran itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Tapi di dalam tegak kita itu harus kita bisa berpikir feminim, lemah lembut, gemulai, dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu ya? Itu yang kadang-kadang bikin katanya saya... tadi sudah satu paket antara Hawa dan Adam, kan intinya begitu toh. Nah, apa kita tuh jadi orang itu harus kaku terus? Apa kita tuh harus feminim terus? Kan enggak ya. Nah, maka belajar dari itu, maka sifat ibu dan sifat bapak itu sebenarnya yang dinamakan nur tilik nur. Artinya cahaya antara satu dan cahaya satu sudah nggak ada bedanya. Karena ini sudah menyatu jadi satu. Gitu loh. Jadi yang dimaksud Hawa dan Adam itu adalah cahaya. Cahaya sifat kita sendiri. Apalagi kalau sudah tahu wujudnya. Dikala menemui sifat feminim, apakah kita harus keras? Bahkan kita tuh lebih feminim daripada yang feminim. Kelembutannya melebihi dari yang lembut. Yang feminim, dikala kita sudah menemukan tentang maskulin, maka dia malah lebih keras daripada maskulin. Iya. Nah, inilah yang masuk di dalam aksara Jawa Padha Jayanya.